Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Syafira dengan NIM 20129255. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran konsep dasar fisika, yaitu tentang kalor. Yang mana kalor merupakan panas atau panas yang dapat berpindah tanpa melalui perantara, melalui perantara yang tidak ikut berpindah, dan melalui perantara dengan perantara ikut berpindah atau bergerak. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Tiap-tiap benda itu mempunyai energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom maupun molekul penyusunnya. Perpindahan kalor atau panas melalui zat cair atau gas yang diikuti dengan adanya aliran perpindahan partikel disebut perpindahan panas secara konveksi. Pada perpindahan panas secara konveksi, ketika partikel-partikel dipanaskan, maka suhunya meningkat sehingga membuat jarak antara partikel saling menjauh. Gerakan itulah yang kemudian memungkinkan terjadi perpindahan panas. Contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk peristiwa yang cukup dekat dengan kita. Nah, kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari banyak proses perpindahan panas secara konveksi yang kita temui. Dapat disimpulkan bahwa konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya sebagai berikut. Di sini terdapat air panas, gelas, dan juga sendok. Ini merupakan contoh dari perpindahan kalor secara konduksi, yang mana perpindahan secara konduksi merupakan perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan bagian tersebut. Nah, di sini kita celupkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas, dan beberapa saat sendok juga ikut terasa panas ujung sendok lainnya, walaupun yang dipanaskan hanya ujung sendok yang lain, yang sisi lainnya. Nah, di sini sudah mulai terasa panas, dan lama-kelamaan ujung sendok yang ujung sendok lainnya juga akan ikut terasa panas. Dan gelas ini sudah terasa panas juga. Nah, ini contohnya. Dan contoh lainnya adalah seperti knalpot motor yang menjadi panas saat mesin dihidupkan, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Berikutnya, yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara atau dingin. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini adalah contoh dari perpindahan kalor secara konveksi. Di sini ada magicom, merupakan salah satu contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita bisa lihat gas yang terdapat uap air ketika dibuka. Nah, perbedaan dengan konduksi tadi tidak disertai bagian zat yang berpindah. Kalau konveksi ada sebagian zat yang berpindah. Konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas.
kalau konduksi tadi terjadi pada logam. Bisa dilihat ini uapnya. Kemudian contoh lainnya seperti gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Terjadinya angin darat dan angin laut, kemudian gerakan balon udara dan asap cerobong pabrik yang keluar. Terakhir adalah radiasi. Perpindahan kalor tanpa zat perantara merupakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya sebagai berikut. Dan contoh dari radiasi atau tanpa melalui zat perantara adalah panas sinar matahari. Di sini walaupun kita berada di rumah, panas matahari yang langsung ke bumi tanpa melalui perantara bisa kita rasakan. Oleh karena itu disebut perpindahan kalor secara radiasi karena tidak menggunakan zat perantara. Semuanya bisa kita rasakan langsung. Contoh lainnya dari radiasi seperti panas matahari yang sampai ke bumi walaupun melalui kita di dalam ruangan, kemudian tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api seperti api unggun, dan menetaskan telur seperti telur ayam yang ditetaskan melalui lampu, kemudian pakaian yang kering ketika kita jemur di bawah terik matahari. Baiklah, sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.